Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat. Kita sadar sepenuhnya bahwa nikmat ini adalah titipan. Dengan definisi titipan berarti kita tahu pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan setiap titipan terkonversi menjadi fasilitas untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan kerugian buat seseorang ketika diberi nikmat sekecil apapun kemudian kita terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara definisi syukur adalah merubah setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ketaatan kepadanya. Kita juga berdoa senantiasa mohon kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang sedikit, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, bahwa ternyata sedikit di antara hamba-hambanya Allah yang bisa bersyukur. Makanya di antara doa para salafus soleh adalah jadikan kami termasuk orang-orang yang sedikit. Maksudnya adalah orang-orang yang sedikit yang tersebut di dalam Quran surah Saba ayat ke-13 itu. Dan itu disebut oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang punya kitab tafsir cukup besar, bahwa itu adalah kabar yang benar, dan kita pun membenarkan per hari ini bahwa ternyata yang bersyukur memang sedikit. Buktinya yang ngaji sedikit. Kalau yang bersyukur banyak pasti masjid pagi-pagi sudah pada penuh. Nah, kita alhamdulillah diberi hidayah taufik, yaitu izin dari Allah, dalam bentuk kita dimampukan oleh Allah untuk bisa duduk seperti ini adalah kenikmatan yang sangat besar sekali. Kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, rezeki adalah ketika engkau dibangunkan di malam hari, engkau bisa bermunajah kepadanya, dilanjutkan sampai kemudian kita bisa sholat berjamaah seperti ini, apalagi dilanjutkan dengan majelis taklim seperti ini. Insya Allah ini sebuah rezeki yang kalau dinilai dengan uang mungkin nggak bisa membayar, insya Allah ya, saking besarnya. Dan kita tahu nih, 2 rakaat sebelum subuh khairon, lebih baik dari dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Artinya kita meyakini betul ketika Rasulullah menyampaikan pastilah benar, walaupun kadang-kadang kita belum tahu hikmah secara logikanya, tapi demikian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu di antara konsekuensi dari ucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bersaksi, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya, adalah membenarkan apa yang disampaikan. Maka informasi ini menjadi informasi yang sangat berharga buat kita tentang seluruh keutamaan-keutamaan yang Rasulullah tawarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan semua itu, insya Allah. Salawat dan salam disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap mudah-mudahan dipaksa oleh Allah untuk bisa mempelajari risalahnya. Sebenarnya kata dipaksa kurang pas ya. Kalau kita baca secara rinci rukun iman, di rukun iman yang ke-6, sesungguhnya kita itu punya kehendakan tidak terpaksa. Kita boleh kok berangkat subuh atau tidak, ya kan? Kita tuh boleh saja memilih bangun malam atau tidak. Maka saya katakan terpaksa itu dalam tanda kutip. Kenapa terpaksa dalam tanda kutip? Karena di lauh mahfud sudah tertulis kita bakal begini. Masya Allah. Di Masjid Gunung Sembu kita lagi bahas subbab itu, subbab tentang syarah rinci rukun iman yang ke-6. Dan ini salah satu titik poin yang paling kritikal bagi orang-orang muslim, sehingga di dalam penyebutan rukun iman itu ada, kalau jangan pelajari, ada yang khas
Ketika ditanya ahbini anil iman, terangkan kepadaku tentang iman ya Muhammad, kata malaikat Jibril, maka dikatakan al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Yang keenam an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau yang lain kata sambungnya wa, engkau beriman kepada Allah dan. Tapi untuk qadar dan qadar diulang lagi, diulang dengan kalimat an tu'mina lagi bil qadri khairihi wa syarrihi, terhadap takdir yang dianggap baik maupun dianggap buruk. Karena ternyata bahkan orang muslim itu keliru di bagian itu banyak banget, sampai timbul aliran-aliran besar karena kekeliruan di bagian yang keenam itu. Makanya kita mempelajari yang keenam itu menjadi sangat penting. Makanya di Gunung Sempu saya dahulukan untuk bab itu, karena takmirnya meminta itu. Ternyata ada masukan dari beberapa jemaah minta dibahas tentang bab tentang qadar dan qadar yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami kecuali kita belajar dalil-dalil yang mendukung. Kemudian kita juga sangat ingat bahwa kita itu sudah melakukan perjalanan panjang di sepanjang kehidupan kita, sebagaimana ketika Fudail bertanya kepada sahabatnya, berapa umurmu hari ini? 60. Maka kemudian Fudail menyebutkan, sesungguhnya sejak 60 tahun yang lalu engkau telah bersusah payah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah payah enggak? Susah payah dengan seluruh persoalannya, dengan seluruh macam-macam nih. Tetapi kita sadar nih, step by stepnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail, sesungguhnya engkau sudah hampir sampai. Karena sudah 60 nih. Kata Rasulullah, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Berarti kalau sudah 60 ya betul dikatakan sudah hampir sampai. Maka orang ini mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Spontan mengucapkan, sesungguhnya saya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kemudian Fudail mengatakan, apakah engkau tahu tafsir terhadap kalimat yang baru saja kau ucapkan? Maka terangkan kepadaku wahai Aba Ali, wahai Fudail. Maka Fudail menerangkan, sesungguhnya engkau mengucapkan inna, sesungguhnya lillahi, aku tuh milik dan hambanya Allah, wa ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Beliau melanjutkan, kalau engkau sadar akan kembali, maka ketahuilah pada saatnya nanti kau akan dihentikan mauquf di depan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Ingatlah, ketahuilah ketika engkau diberdirikan di hadapan Allah, pasti kau akan ditanyai. Oleh karena itu, kata beliau, siapkan jawaban yang baik. Jawabannya sekarang ini, kita membuat kitab atau sekarang kita secara tidak sadar sedang menulis kitab kita sendiri setiap hari. Lembaran-lembaran itu kita akan baca ulang di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuknya dimudahkan oleh Allah untuk membuat kitab kita sendiri dengan kitab yang paling baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang disebut bangga di hadapan keluarganya. Kalau kitab kita baik, ini loh catatan saya, baca begitu. Jadi orang yang keliru dia akan sangat sedih, dia mengucapkan kitab apa ini lengkap sekali, tidak ada yang tertinggal satupun. Andai aku nggak perlu lagi ketemu dengan kitab ini, mungkin lebih baik orang-orang kafir. Subhanallah. Maka sekali lagi kita berharap betul menjadi orang-orang yang disadarkan terus setiap waktu untuk menjadi cerdas dengan sadar bahwa sisa waktu kita sedikit. Orang itu mengucapkan, lantas apa yang harus saya lakukan wahai Fudail di sisa umur ini? Maka dia menyitir satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika disebut man ahsana, barang siapa yang ahsan amalnya fima baki, maka di akhir hidupnya maka Allah akan ampuni dosa dia yang lalu. Ini penting banget ini. Jadi orang kalau akhir masa hidupnya baik, maka dia dosa yang lalu itu diampuni, dan dosa yang akan datang diampuni. Yang akan datang jelas berbuat baik loh ini. Sebaliknya kalau di akhir masa berbuat jelek, maka akan disiksa terhadap dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Soalnya kita tuh nggak tahu kapan mati. Itu berarti betul kalau kita hubungan dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan innamal a'malu bil khawatim, amal itu bergantung ke akhirnya. Sayangnya kita tuh nggak tahu akhirnya kapan, ya kan? Andai kita diberi jadwal matinya tahun 2030 cetok, soalnya kita nggak tahu kapan. Maka yang paling pas buat kita adalah menganggap ini adalah jam terakhir kita, ini adalah hari terakhir kita, sehingga kita berharap hari itu baik.
dengan itu maka kita masuk hadis tadi, siapa yang akhirnya baik maka yang lalu-lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah menyebutkan jika Allah menghendaki kematian seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan buat orang itu punya keperluan di tempat itu. Maka setiap satu perjalanan di rumah kita bisa jadi adalah perjalanan terakhir kita. Betapa banyak orang yang berangkat dari rumahnya tidak terpikir sedikit pun untuk tidak kembali ke rumahnya, ternyata di sore hari pulang dalam kondisi sebagai jenazah. Apalagi sekarang moda transportasi motor itu secara statistik menunjukkan paling banyak sebagai pencabut nyawa. Apalagi sekarang dengan jalan tol yang begitu lurus enak, banyak kejadian, justru kematian dicabut di sana banyak sekali, masya Allah, subhanallah. Maka sekali lagi kita harus selalu menyadarkan diri kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnahnya. Kemudian nanti ketika meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita istimewa kedatangan beliau guru kita Pak Panggi, masya Allah, jauh nih dari Pasar Setan sana, masya Allah. Juga kedatangan Pak Rito, saya juga nggak tahu, Pak Rito juga nggak kabari, masya Allah. Saya nggak Sherlock juga, hanya bikin status, masya Allah. Ke Panggi, beliau dulu dari DPU, Pak, aktif di DPU. Buat saya juga pernah diundang di grupnya beliau, masya Allah. Seminggu kalau nggak keliru ada 4-5 kali Pak, minggu ini, bareng saya Pak. Jadi malam Selasa di Al-Ma'arij, Rabu pagi di Gunung Sempu, Rabu malam itu di Bongkotan di daerah dekat Maba sana, kemudian Sabtu pagi nih Pak, Sabtu pagi di Al Yakin, tambah sekarang 5 kali, masya Allah, masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau, masya Allah. Nah, bapak-bapak semuanya, hari ini mungkin saya tidak membahas melanjutkan kitab Tamasuk Negeri Akhirat, karena mungkin nanti kita minta Pak Panggi untuk terkait dengan mungkin implementasi ya, dengan sudah lama beliau itu punya pondok lansia Pak, jadi ngurusi lansia, masya Allah. Ini orang ngurusi lansia itu kalau orang nggak ikhlas nggak bisa. Kalau ustadz yang masih hitung-hitungan mendingin ngepensiun nom, so aku mati masih itu nggak, ini malah sih di kondoni malah mati di sini. Makanya kalau ada orang kok mau ngurusi lansia niku nih buatan ikhlas tenan guys, abot nih. Maka kita butuh belajar dari beliau, insya Allah. Beliau juga alumni dari UGM, masya Allah. Pertanian Pak? Sipil. Oh tadi sipil, istri yang di pertanian. Beliau juga ternyata teknik, masya Allah. Jadi insya Allah pola pikirnya dengan saya nggak jauh, insya Allah sama kayaknya. Masya Allah, masya Allah. Saya udah pernah ke sana, ke tempat Pak Panggi. Masya Allah, ada banyak hal yang saya banyak belajar. Semoga nanti kita bisa ambil ilmunya, insya Allah. Saya hari ini cuma akan mengangkat ini aja mungkin, bahwa satu, Quran surah Al-Kahfi ayat 10, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang yarju itu ngarep-arep tenan, bertemu dengan Robnya. Kalau bertemu dengan Rob berarti di mana? Di surga, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Pak Parti dari Gunung Sempu Pak, tepang nih. Masya Allah. Jadi di situ disyaratkan tentang amal soleh dan tidak berbuat syirik. Nah, amal soleh itu syaratnya juga 2. Kita lihat di hadis Arba'in 1 dan 5. Jadi dalam hadis Arba'in 1 menunjuk ke persoalan hati. Jadi orang akan masuk surga atau bertemu dengan Allah itu ketika amal solehnya memenuhi 2 syarat ini. Dan disebutkan dalam hadis Arba'in, kitab hadis yang paling kecil nih, yang semestinya setiap muslim harusnya tahu syukur-syukur apa. Satu persoalan hati di hadis Arba'in nomor 1 yaitu innamal a'malu binniyat. Maka di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang masalah memperbaiki niat setiap waktu, bahwa kita cari Allah, kita cari wajahnya Allah, kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka itu yang akan berkualitas di sisi Allah. Kemudian di hadis Arba'in nomor 5 dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa panduan itu maka tertolak. Maka 2 ini, kombinasi ini harus dimasukkan ke ayat tadi, ke ayat Al-Kahfi 110 itu tadi, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Nah, di zaman sekarang kata-kata amal soleh ini berkembang dalam bentuk yang rupa-rupa. Nah, ini yang mungkin akan menjadi bagian pembahasan kita pagi ini, yang nanti dihubungkan dengan program yang sedang dilaksanakan Pak Panggi. Mungkin Pak Panggi juga sudah mendengar.
Saya di luar itu Pak Bang. Saya hanya sebagai objek saja gitu. Sebagai objek saja. Idenya dari beliau-beliau ini Masya Allah. Jadi di masjid ini Pak Bang, masjid yang paling sedikit pesertanya tapi paling keluarga. Masalah sudah kayak keluarga ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, semoga Allah rahmati semua yang hadir, disayangi semua, dan mudah-mudahan dimudahkan seluruh hajatnya insya Allah. Nah, satu sisi jikalau kita bicara tentang masalah amal sosial, saya akan mencoba mengambil dari sesuatu yang paling di bawah dulu. Bicara tentang masalah membentuk negara yang baik, misalnya, atau kita bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk satu provinsi dan seterusnya. Saya akan coba melihat dari sisi kita bermanfaat bagi yang terdekat. Tentu saja yang pertama keluarga. Makanya itu pembahasan tersendiri tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pembahasan tersendiri. Mudah-mudahan kalian masih ingat ketika dulu nikah. Saya akan coba ambil dari kalimat ini. Dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la'manu jaruhu bawaikoh. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Coba jenengan lihat, orang mungkin bisa sholat malam rapi, insya Allah jenengan bisa zikir panjang, insya Allah, atas izin Allah, jenengan bisa duduk seperti ini, insya Allah, benar-benar istiqomah. Tapi ada kalimat dari Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya atau keburukannya, bawa ikoh. Itu menuju kepada ibadah apa itu? Sosial. Bahkan surga kita bisa jadi terkait dengan keadaan tetangga kita. Kalau jenengan lihat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis nomor 115 sampai 123 itu membahas tentang subbab ini. Makanya semakin lama kita ngaji sebenarnya dimensinya selalu perbaikan ke atas iya, ke kanan kiri itu harus. Dan itulah Islam. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Muhammad sudah diberi nikmat yang besar Al-Kautsar. Maka disuruh bersyukur dengan fasholli li rabbika wanhar. Dia disuruh sholat. Soal kita ini, soal kita kepada Allah, terus-terusan kita berbuat kepada Allah. Tetapi ada kalimat wanhar. Wanhar itu dimensinya sosial kan, kita menyembelih diberikan ke orang lain. Maka selalu dua kaki ini harus berjalan bersama. Ini nggak bisa. Orang Islam itu hanya ke atas, tok rajin tahajud, itu nggak bisa. Tetap harus ada hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi, apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya ide yang diangkat oleh panjenengan semua, insya Allah ide yang bagus, bagian dari satu kaki yang lain untuk menapaki menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan masuk surga dihubungkan dengan perbuatan kita ke tetangga loh ini. Ini kan grup terkecil, bahwa kita rumah tangga, kemudian ada rukun tetangga yang Mas Denny adalah kepalanya, jadi Pak RT. Ini kalau bentukan ini bagus, maka semuanya berarti berpotensi masuk surga. Makanya pentingnya pemimpin untuk merukunkan. Makanya judulnya rukun tetangga. Sebenarnya yang bikin nama juga bagus banget itu. Mungkin beliau belajar hadis juga, sehingga namanya rukun tetangga. Kemudian ada kalimat ngaten, idza tabahta marokotan fa'aksir ma. Jikalau engkau memasak, sebenarnya marokotan itu lebih cenderung ke air yang ada dagingnya, bukan dagingnya ada airnya. Jadi iki wong rapatnya sugi, masak daging, inilah dagingnya sidik. Maka Rasulullah dikatakan idza tabahta marokotan fa'aksir ma, banyakin airnya. Kalau jangan lihat lanjutkan hadisnya, supaya tonggomu kebagian. Bahkan kemudian kalau di keterangan hadisnya Musalam itu dikatakan supaya anak-anak tetanggamu mendapatkan jatahnya. Beri perhatian tuh sama tetangga itu. Coba bayangin dengan lihat betapa Rasulullah itu sedemikian halusnya mengajarkan tentang kerukunan ini, tentang kerja tim ini. Itu Masya Allah, luar biasa. Hatta untuk orang yang miskin, marokotan itu bukan masakan orang kaya gitu. Masakan orang yang nggak punya daging banyak pun yos berbagilah gitu. Masya Allah. Jadi ini diantara motivasi bahwa kita berbagi itu tidak harus menunggu kaya raya. Apa yang Allah titipkan kepada kita, yang kita punya hari ini, itu yang dimanfaatkan sebenarnya. Sementara bagi orang yang nggak berpengetahuan, bahkan punya pajero spot pun nggak
berguna cuma di garasi. Saya sering sama Pak Taufan, Masya Allah, Pak Panggi, Pak Taufan, ada satu bagian dari hartanya yang bergerak, sementara ada orang yang punya Pajero Sport harga 500 juta nggak bergerak. Ini pagi-pagi sudah bergerak, sudah memproduksi pahala, sementara yang 500 juta diam saja di garasinya. Subhanallah. Itu akan ditanya loh itu. Tadi sudah disampaikan, kita akan ada di mauquf, keadaan di mana kita diberhentikan oleh Allah, ditanya itu dulu untuk apa itu 500 juta kau investasikan di situ. Subhanallah. Padahal waktu kita sebentar, nanti kita mati itu untuk rebutan ahli warisnya itu kalau nggak benar. Subhanallah. Lantas apa yang kita harapkan dari hal demikian? Kita berusaha maksimal, kadang-kadang kita keturunan kita mungkin belum sebaik yang kita harapkan, maka ya sudah, kita nandur terus saja. Kita nandur terus, pokoknya jangan wariskan harta banyak tapi tanpa ilmu. Itu bahaya banget, bahaya banget. Jadi coba kita perhatikan ini, la yadkhulul jannah man la manujaruhu bawaikoh. Barang siapa yang tetangganya nggak aman dari perbuatan dia, maka diancam tidak masuk surga. Sebalik sisi lain, jika kau punya hanya sedikit, masak sesuatu yang mungkin ya sedikit, banyakin airnya, maksudnya supaya engkau bisa berbagi, walaupun mungkin ompiang-ompiang. Kalau ngasih dagingnya loro gitu, tapi bagi ke banyak orang, itu Rasulullah perintahkan. Bahkan Rasul menyebutkan apa? Cegahlah antara dirimu dengan api neraka dengan bisiki minat tamroh, walau bisiki minat tamroh, walaupun dengan separuh kurma itu uang nggak sampai 5.000 perak. Tapi bahkan dengan uang yang segitu saja, Rasulullah perintahkan, jagain dirimu tuh, cegah dirimu dari neraka dengan itu. Makanya sekali lagi, pas persoalan sedekah itu persoalan persentase gitu, bukan persoalan nilainya. Orang sedekah 1 miliar dengan kemampuan 100 miliar itu 1%. Betapa tidak adilnya Allah kalau diukur dengan jumlahnya. Kasihan yang miskin. Orang miskin punya uang 100.000, dikasih 50.000 itu 50%, dan bobot pahalanya 50%. Inilah keadilan Allah untuk kita semua, sehingga bahkan orang yang miskin pun seharusnya tetap semangat untuk berbuat. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ide-ide yang dengan bangun, nanti mungkin Pak Banggi bisa menerangkan lebih lanjut, Pak Taufan bisa menerangkan lebih lanjut, Mas Denny juga yang sudah, saya tidak tahu tentang rapat-rapatnya Pak, saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lebih baik. Kemudian ada satu hadis satu lagi saya tambahkan untuk menjadi pemikiran buat kita. Ini di dalam rangkaian hadis Al-Adabul Mufrad. Jadi mungkin satu ketika nanti kita bahas kitab itu, karena itu kitab adab. Kalau di pondok dulu, saya kitab itu dulu yang dipelajari, karena ilmu dikalahkan oleh adab dulu baru ilmu. Banyak orang yang berilmu nggak punya adab, sehingga nggak karu-karuan. Dari Al-Miqdad Al-Aswad, Rasulullah berkata, atau Rasulullah dalam sebuah keadaan bertanya kepada para sahabat. Sa'ala Rasulullah SAW ashabahu an zina. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang zina? Nek dina ditakoni kok sini pripun? Jawabannya, haram, ya kan? Maka sahabat pun mengatakan haram. Tentu saja kita sama-sama tahu haram. Bahkan kemudian dilanjutkan haramahullahu wa rasulahu. Allah telah haramkan itu dan Rasulnya telah haramkan itu. Kemudian Rasulullah menyebut, ini di antara tekniknya Nabi Muhammad SAW yang saya pelajari tentang teknik mengajar. Jadi Rasulullah itu tidak perhatikan, sering sekali membuat orang tuh gitu loh. Itu kan ketika ini, pendapatmu tentang zina, orang semuanya juga tahu kan. Tapi itu membuat orang menjadi perhatian. Orang begitu langsung perhatian ke Rasulullah. Haram ya Rasulullah. Bukankah Allah mengharamkan? Engkau sebagai Rasul juga mengharamkan kan? Itu kan pertanyaan sebenarnya nggak perlu dijawab loh itu. Kemudian Rasulullah menyebutkan, jadi perhatikan betul nih. La an yajniyar rajulu bi asri niswatin aisaru alaihi min an yajniya bimraati jarihi. Jangan perhatikan. Kata Rasulullah, engkau berzina, naudzubillah, dengan 10 wanita lain lebih ringan dibandingkan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Paham nggak? Paham nggak nih? Ini bukan lagi cerita entuk berzina lebih ringan, bukan. Bahwa dosa itu bertingkat-tingkat.
bahwa bangunan besar negara itu bagus kalau tetangga itu diberi hak secara sempurna. Paham nggak? Podo-podo gawe dosa, nek dosane wong karo wong 10 sing adoh, karo dosa satu dengan tetangga itu lebih berat dosanya satu dengan tetangga. Bayangin, kalian jangan perhatikan secara halus. Ini kalau jangan benar dengan tetangga, Pak RT nggak pusing, ya nggak Mas Jeni? Orang perlu ngomong begitu tok gitu kan? Ya nggak? Rasulullah lanjutkan, wasa'alahum anis syariqah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, bagaimana pendapatmu tentang syariqah, tentang mencuri? Maka dijawab oleh sahabat apa? Haramun, haram tentu saja ya Rasulullah. Bukankah Allah dan Rasulnya telah mengharamkan? Itu tentu saja jawabannya begitu. Kemudian dikatakan, la an yashriko min asroti ahli abyatin aisaru alaihi in an yashriko min baiti jarihi. Engkau mencuri 10 milik orang 10 yang lain yang jauh dibandingkan engkau mencuri milik tetanggamu, lebih berat dosanya milik tetanggamu. Apa yang ingin saya sampaikan dengan tentang hal ini? Kita bicara tentang menolong orang lain. Maka sebenarnya latihan terbaiknya adalah kemampuan kita jagain yang sekitar kita yang menjadi hak paling utama. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, itu kita akan tahu bahwa oh ternyata keluarga nomor 1. Maka nafkah untuk keluarga itu nilainya besar sekali di sisi Allah. Nafkah untuk keluarga itu besar sekali di sisi Allah. Maka kalau ini benar, tetangga benar, maka kita rencana besar yang lain pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi saya sarankan, ngapain kita mikir jauh-jauh kalau di keluarga saja kita ribut-ribut. Yang paling berat memang mengurusi keluarga. Bagi yang punya anak-anak, saya punya Amar, punya anak 5 itu ya dengan seluruh suka dukanya ya insyaallah. Saya cuma pegangin bahwa di otaknya masih ada 30 juz. Semoga Allah jaga. Makanya kadang-kadang seperti itu. Nah ini yang hadis yang membuat kita itu mikir berat tentang bagaimana kita bisa berbuat ternyata dari yang terdekat dulu. Latihan yang terdekat ini sangat mungkin mengatakan jenengan punya peran di sebuah negara. Ada gerakan kita bisa misalnya, ya kan, atau gerakan di Munzalan, Masjid Munzalan, gerakan apa? Beras itu, Ustadz Lukman. Itu dari kecil, tapi sekarang efeknya hampir seluruh Indonesia, termasuk pondoknya Azizah itu juga dapat itu. Kalau nggak salah kali itu 1 bulan bisa 5 kintal. Padahal gerakannya di mana? Di Munzalan, masjid kecil di Kalimantan sana. Tapi efeknya bagaimana? Bisa jadi kalau kita mau, kita memang benar-benar bisa mau, insya Allah dari Al-Fajar bisa kemana-mana. Ini bukan bicara tentang Ustadz Wahid, bukan bicara tentang itu. Ini bicara yang lebih besar dari itu. Saya hanya bagian remah-remah yang membantu aja. Hidup juga terbatas. Tapi kita ingin punya legasi. Presiden punya legasi, punya sesuatu yang ditinggal yang baik. Jadi teoritik yang kita pelajari, kita beriman kepada Allah. Ada implementasi yang jelas. Rasul menyebutkan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Sedekah tidak harus dengan uang. Orang mungkin bisa sholat malam rapi, tapi itu sedekah kadang-kadang berat. Maka sedekah itu kata Rasulullah burhan. Kemudian dikatakan la yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan, tidak akan mungkin berkumpul. Enggak akan mungkin berkumpul as-suh wal iman, pelit dengan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Abadan loh. Selamanya. Artinya apa? Seseorang yang seiring meningkat ilmu agamanya harus seiring meningkat lomohnya, entah tenaganya kah, entah waktunya kah, entah hartanya kah, maka dia akan lomoh. Dia nggak akan pelit terhadap hal yang seperti itu karena bukti keimanan dan tidak akan berkumpul antara suh dan iman selamanya. Fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Jadi hadis tadi, kalau jangan perhatikan, kita kan sering loh akan merasa nyaman pergi-pergi ke luar kota kalau tetangga kita baik, begitu kan kira-kira. Jadi kalau jangan lanjutkan di hadis nomor 116, 117, 118 sampai 123 nanti membahas tentang itu. Di antara ciri kebahagiaan seorang muslim itu punya tetangga yang baik.
Ya kan? Saya pernah ceritakan dulu, saya pulang ke Cilacap, ternyata jebol saluran pumpnya itu kan tagihan jadi banyak. Kalau tunggu deh rodo-rodo peduli gitu kan, wah ayo kok mubal ya ditolongi kan. Ini menolak karena nggak begitu baik waktu ini. Tetangga saya perumahannya Pak Bambang itu di Padanasri Pak Rinto, itu ada kejadian kayak gitu. Ditinggal pergi, ternyata bocor, pulang tagihannya hampir 5 juta 3 juta lebih apa berapa gitu, pokoknya banyak lah gitu. Coba padahal kita sering menyebut di antara tetangga sebetulnya pagar tetangga itu kan pagar. Kalau orang Cilacap bilang pagar mangkoan gitu. Pagar. Nah kok yang kalau terjadi pagar makan tanah malah kejembang atau pagar makan tanaman. Makanya coba jangan lihat nih, orang-orang musyrik zaman jahiliyah itu punya satu kehormatan yang tertulis di kitab-kitab besar, kitab-kitab induk. Apa kehormatan mereka? Kami walaupun orang musyrik, kami punya kehormatan. Jikalau istri tetangga saya keluar, maka kutundukkan kepalaku sampai istri tetangga itu masuk lagi, misalnya keperluan untuk jemur baju atau apa misalnya, dia tundukkan sampai istri masuk lagi. Itu orang musyrik loh, itu menjaga kehormatan tetangga sebegitunya. Dan kita orang muslim, subhanallah. Maka sekali lagi saya berharap dari pembahasan beberapa hadis pendek ini membuatnya dengan punya motivasi besar untuk berbuat yang besar. Ini kan kalau dibalik, modus ponennya dibalik, kalau berbuat ke orang dekat itu buruk maka dosanya besar, demikian juga sebaliknya berbuat baik maka pahalanya besar. Nah, kenapa saya ajarkan ini? Kita bicara yang lebih luas kan ini, maka dari situlah kita mulai. Dengan perbaiki hubungan dengan tetangga yang baik, kemudian semakin besar, maka nanti program jenengan untuk yang lebih besar itu pasti tercapai. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Nah mungkin itu yang saya sampaikan pagi ini. Kita hari ini mungkin bisa mendengar sharingnya jenengan Pak Panggi. Nanti monggo jenengan bagi beberapa hal yang mungkin bisa jenengan. Ya tentu saja banyak. Kami pengen mendengar juga. Saya belum tahu detailnya Pak Panggi, apa yang diceritakan Pak Taufan hanya sekilas. Dari saya mungkin sekian. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak dari semua. Mungkin nanti siapa yang mau dibicara, Pak Panggi, Pak Taufan, monggo nanti dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama Pak Panggi dulu Pak. Monggo Pak Panggi. Temen kemauan Pak. Temen kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita terima pada kesempatan hari ini, khususnya nikmat Islam dan juga iman. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita, anak cucu kita hingga nanti akhir zaman. Ustadz Wahid dan juga bapak-bapak yang kami muliakan, mohon maaf ini saya tadi tidak menduga kalau harus berbicara di sini. Saya kira saya hanya ikut di dalam forum pertemuan untuk membahas
tadi yang sudah disampaikan Ustadz Wahid. Karena selama ini juga saya hanya dengan Pak Taufan, jadi mungkin tidak utuh juga, walaupun insya Allah saya terus intens mengikuti apa yang disampaikan Pak Taufan. Jadi saya sangat semangat Ustadz untuk bisa bergabung bersama bapak-bapak semua yang ada di sini untuk apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wahid. Kita mencoba untuk berbuat, insya Allah, dengan apa yang bisa kita lakukan meskipun kita masing-masing terbatas. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat karena kita tidak tahu rencana Allah seperti apa, tapi kita meyakini perbuatan itu yang kita sudah tekati sudah bernilai besar insya Allah di mata Allah. Jadi oleh karena itu apa yang bisa kami lakukan, insya Allah kami akan semaksimal mungkin untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan yang nantinya akan kita lakukan. Tadi kalau Ustadz Wahid menyampaikan kami ngelola pesantren lansia, ya kebetulan itu pesantren ada di dekat rumah, walaupun nggak dekat sekali, tetapi ya mungkin sekitar maksimum 2 kilo dari rumah. Dan yang ngelola kebetulan suami istri itu teman kami, teman istri tepatnya, dan teman dekat kami sekeluarga. Dan beberapa tahun yang lalu kami itu didapuk untuk jadi ketua yayasannya. Nah, waktu kami selama ini ke pesantren itu 1 minggu sekali tiap hari Jumat. Dan sebagaimana tadi yang sampaikan Ustadz Wahid, sebenarnya di pesantren lansia ini yang belajar ini pengajarnya Bapak karena ngileres. Jadi bukan santri yang belajar, kami yang merasa belajar. Karena beberapa santri ini sudah demensia. Jadi kalau ngajar Iqra itu setiap hari halamannya sama. Jadi tidak ada target sama sekali. Nah, kami merasa memang insya Allah kalau pesantren lansia ini kemudian banyak diselenggarakan, itu mungkin bagi kita yang menyelenggarakan insya Allah dapat banyak, juga lansia-lansia yang ada di masyarakat selama ini akan lebih bisa menikmati sisa-sisa waktu yang mereka miliki dengan lebih bermanfaat, khususnya untuk persiapan akhirat. Karena kami terkejut ketika awal ikut mengelola pesantren ini, rupanya sangat banyak sekali santri atau lansia di sekitar kita ini yang kehidupannya terseok-seok atau mungkin terbengkalai. Nah, sehingga ketika kami mencoba menyelenggarakan pesantren ini, kami merasa sekarang ini kerepotan karena banyak sekali permintaan dari seluruh Indonesia. Karena kebetulan kami mengonline-kan seperti ini, kegiatan begini selalu online di Facebook, sehingga banyak orang tahu. Bahkan ada yang sampai ke Amerika, California. Tapi itu perantau dan mu'alaf Chinese yang di sana ikut putrinya, terus putrinya bisa melihat kok ada pesantren di Jogja, terus akhirnya ibunya ditawari dan kemudian datang jauh-jauh untuk belajar di situ. Yang membuat kami juga
merasa benar-benar menikmati kegiatan bersama mereka itu. Ada santri kalau baca Iqra saja itu selalu menangis. Ini membuat kami merasa, ya kita biasa baca Quran itu dengan lancar, sementara ada orang lain yang baca Iqra saja sangat terbata-bata dan kemudian menangis, menghayati sekali. Waktu saya tanya, kenapa ibu kok menangis? Beliau berkata, saya merasa ini waktu yang sangat mulia sekali, saya diberi kesempatan untuk bisa belajar walaupun bukan firman Allah tapi huruf hijaiyah, tapi ingin bisa bagaimana supaya Allah yang secara fisik nggak bisa disentuh tetapi firman-Nya itu benar-benar terasa, bisa berinteraksi begitu. Nah, ini hanya sekelumit ya kisah bagaimana interaksi kami dengan santri-santri pesantren lansia itu betul-betul membuat kami sendiri merasakan akhirnya waktu kami sendiri itu seperti benar-benar berguna. Nah, semangat yang sama Ustadz itu kami coba bangun untuk kegiatan kita nanti. Mungkin hanya sekilas itu Ustadz, apa yang kami sampaikan Bapak-Bapak. Mungkin nanti akan lebih baik kalau ada yang menceritakan secara detail dan komprehensif terkait dengan program kita, dan kemudian mungkin nanti saya hanya akan ikut di dalam kegiatan diskusi itu. Mungkin demikian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya harus sekaligus jadi moderator ini. Mungkin Pak Tovan mau kasih pemaparan, Pak Tovan. Mas Denny, monggo. Jadi ini implementasi dari ngaji kita selama ini mudah-mudahan dari niat kecil ini benar-benar bisa kayak pesantrennya beliau, bisa kayak pesantrennya Ustadz Lukman.